Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Yusa. Saya salah satu dokter di Klinik Gunawarman Medical Center. Jadi, selamat datang di Klinik Utama Rawat Inap Gunawarman Medical Center. Ya, jadi Klinik Utama Rawat Inap Gunawarman Medical Center merupakan klinik yang baru didirikan sekitar tahun 2022, di mana klinik ini mempunyai specialty untuk yang pertama estetik, kemudian yang kedua pain intervention, yang ketiga adalah sport performance and body analysis, kemudian ada spesialis mata, kemudian ada gym, ada fisioterapi, dan itu merupakan one stop solution untuk semua pasien yang akan berkunjung di klinik ini. Yang ready. Oke. Jadi yang ready di klinik ini, baru sekitar 5 jenis layanan. Yang pertama ada estetik, kemudian ada mata, kemudian ada gym, fisioterapi, dan body performance dan sport analysis. Kelima ini kita sudah memiliki alat yang lengkap, sehingga jika ada teman-teman yang nanti hadir ke sini ingin menikmati layanan dan menerima layanan ini, dipersilahkan. Oke. Jadi salah satu keunikan dari klinik ini adalah kita memiliki MOT atau ruang operasi yang dia private dan itu eksklusif berstandar rumah sakit tipe A. Ruang operasi ini bisa kami gunakan untuk beberapa kasus yang tentunya itu minim intervention dan tidak memerlukan bius total. Contohnya adalah pain intervention yang nanti kami akan menggunakan alat berupa modulasi radiofrekuensi, kemudian USG, maupun ada alat yang dinamakan dengan C-arm, yang itu nanti untuk memudahkan proses operasi maupun melihat saraf-saraf. Yang kedua adalah yang bisa kita maksimalkan di klinik ini adalah terkait dengan PRP, stem cell, maupun layanan bedah plastik pada umumnya, di mana seperti blefaroplasti, rinoplasti, dan lain sebagainya, yang kebetulan di klinik ini kita sudah bekerja sama dengan Korea, merupakan sister klinik juga di sana, sehingga terkait dengan quality bisa diadu. Bisa dijelaskan nggak sih? Ya, jadi klinik ini telah menandatangani MOU dengan Bangkok Regenerative Center, di mana kita Gunawarman Medical Center merupakan sister klinik dari Bangkok Regenerative Center. Di dalamnya itu memuat dari terapi-terapi yang bersifat regeneratif, yang itu menggunakan PRP maupun stem cell sebagai alat untuk regeneratifnya. Karena kita tahu bahwa stem cell di Indonesia itu dia cukup baru, sehingga perlu Bangkok Regenerative Center itu klinik kami itu bisa menerima referral pasien, sehingga ketika ada pasien yang ingin langsung terbang ke Bangkok untuk menerima layanan stem cell, bisa kita fasilitasi dengan price yang berbeda dengan klinik yang lain yang belum sister klinik. Oke. Ya, jadi pada layanan-layanan umum, pasien bisa langsung datang ke sini, namun dengan layanan-layanan yang sekiranya umum, seperti infus, kemudian estetik, dan lain sebagainya, yang itu bukan layanan yang sifatnya kompleks. Namun ketika layanan sudah mulai kompleks dan harus menghadirkan beberapa dokter-dokter spesialis, itu memang sistemnya harus reservasi. Jadi tenang saja, walaupun itu sistemnya reservasi, admin kita sudah ready untuk menerima segala kontak dari teman-teman semua, sehingga proses reservasinya tidak akan ribet, kemudian antrian juga tidak akan lama.
Hai, aku Atika Agustina, aku fisioterapi di Gunawarman Medical Center. Oke, di sini kita punya layanan fisioterapi. Apa itu fisioterapi? Fisioterapi itu layanan kesehatan yang layanan kesehatan yang bergerak di bidang fungsi dan gerak tubuh manusia, di mana jika kalian ada gangguan atau kita ada gangguan saat kita bergerak, saat kita melakukan aktivitas, contohnya misalkan kita sakit pinggang, sakit bahu, ataupun sakit lutut dan lain-lainnya, bermasalah pada otot maupun sendi, itu bisa dilakukan oleh fisioterapi, di mana kita akan mengembalikan fungsi gerak kalian agar bisa beraktivitas lagi, beraktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan, tanpa ada nyeri, seperti itu. Dalam fisioterapi, penanganan kita itu banyak menggunakan modalitas fisioterapi, contohnya elektroterapi. Contohnya bisa dilihat di sini ada ultrasound, ada juga ISWT, dan juga ada lain-lainnya lagi. Nah, dalam penanganan juga nggak hanya elektroterapi saja, tapi ada juga manual terapi, traksi, dan juga ada dry needling, ada sport massage, dan lain-lain. Itu banyak banget di mana bisa menunjang kalian dalam aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan gerak sama sekali kayak gitu. Oke, stop dulu. Oke, kalau misalkan terapi itu kita lihat dulu nih, keluhannya apa, terus gangguannya apa. Itu banyak banget program-program yang harus kita laksanakan. Contohnya kalau misalkan hanya pegel-pegel atau hanya karena ketarik ototnya, itu bisa 1-2 kali juga itu bisa langsung sembuh, bisa langsung enakan. Beda kalau misalkan dalam olahraga, dalam sport, saat kita masa recovery atau habis cedera, itu bisa dalam penelitian juga itu bisa sekitaran 2 minggu sampai dengan 6 minggu, bisa juga 6 bulan sampai dengan setahun, seperti itu. Terus masa recovery-nya itu ada apa aja, bisa kita pakai dengan terapi latihan, seperti itu, dengan exercise, dengan penguatan otot-otot, sehingga tidak ada gangguan sendi lainnya. Nggak ada lisensinya kita ya untuk menyarankan untuk makanan seperti apa. Yang jelas adalah saat kita tubuh kita itu butuh asupan, butuh yang sesuai gitu, asupan yang sesuai, entah itu gizi, protein, dan lain-lainnya, karbohidrat, itu harus sesuai dengan tubuh kita. Kalau misalkan untuk konsultasi langsung itu nanti ada lainnya lagi di bidang nutrisi, seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam cedera, dalam olahraga, dalam penanganan fisioterapi, itu kita tidak harus sejajar sama dengan nutrisinya, karena tidak ada pengaruh dari situnya. Oh iya, terlupa. Jadi kita memiliki layanan unggulan juga untuk Sport and Recovery Program. Jadi Sport and Recovery Program ini bukan hanya untuk atlet-atlet yang profesional, namun juga untuk olahraga yang sifatnya rekreasional bagi masyarakat pada umumnya. Jadi Sport and Recovery Program di sini kita memiliki prinsip yaitu one stop solution, di mana dari proses awal dia konsultasi, kemudian terkait dengan gizinya, kemudian terkait dengan perawatannya, preventif maupun kuratifnya, sudah bisa dilakukan di sini. Pada contohnya adalah ketika seorang ingin berolahraga dengan maksud adalah mengkuruskan badan, kita bisa atur konsumsi makanannya dengan gizi klinik yang kita punya. Kemudian ketika seorang ingin melakukan olahraga tersebut untuk dalam rangka meraih prestasi, kita juga bisa mengaturnya dari proses screening awal, mulai dari postur tubuh, kemudian kekuatan otot, yang dimana itu penting ketika kita mau melakukan olahraga yang sifatnya semi prestasi ataupun prestasi sekalian. Ketika postur tubuh sudah dinilai, kemudian kekuatan otot sudah dinilai, maka kita bisa tahu kemampuan kita bisa tahu ketahanan tubuh kita sampai mana. Nah, setelah itu ketika seorang dia sudah melakukan olahraga kemudian ada sedikit cedera, maka bisa juga langsung ke klinik kami untuk dilakukan proses kuratif tentunya. Kita sudah memiliki one stop solution untuk fisioterapi,
Dimana ketika sudah jalan fisioterapi dan ingin back to sport, kita juga menyediakan gym dengan professional trainer yang memang teruji untuk back to sport. Oke, jadi proses recovery suatu atlet itu bisa dikatakan secara internal maupun eksternal. Internal kita bisa gunakan bahan-bahan atau makanan-makanan yang dia menunjang untuk proses recovery itu. Tentunya dengan tambahan suplemen-suplemen sesuai dengan anjuran dari gizi klinik kita. Kemudian kalau secara eksternal, kita bisa lakukan dengan beberapa alat-alat penunjang seperti USG ataupun X-ray, di mana ketika sudah terlihat bahwa di situ terletak cedera, maka nanti bisa dikonsultasikan ke dokter, kemudian nanti akan dilakukan proses rehabilitasi oleh fisioterapi. Betul. Jadi ketika proses setelah dia sembuh dari proses fisioterapi, ketika dia ingin back to sport, dan ketika seorang tersebut ada kelemahan di beberapa ototnya, contoh di bicepnya dia kemarin cedera di bahu, kemudian bicepnya dia mulai atrofi atau mengecil, maka selain dari proses fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dari pergerakan di bahu ini, tapi juga akan ada proses pengembalian fungsi bicep ini, itu bisa dilakukan oleh professional trainer dari gym. Sport sendiri itu dibagi menjadi beberapa klaster ya. Jadi ada olahraga yang sifatnya rekreatif, olahraga yang sifatnya edukatif, maupun olahraga yang sifatnya profesional ya, atau prestasi. Nah, terkait dengan sport recovery di sini, kita tidak membatasi pada beberapa klaster tadi. Jadi kita bisa untuk semuanya. Jadi mulai dari olahraga rekreatif bagi masyarakat umum, contoh misalnya ada friendly futsal atau friendly football, ataupun untuk pertandingan-pertandingan badminton dan lain sebagainya, atau mungkin ke arah prestasi yang memang dia atlet timnas ataupun atlet voli, karena kebetulan tim fisioterapi kita itu juga salah satu mantan fisioterapi dari timnas. Oke, terima kasih dok. Ya.